Perjalanan ke Desa Tanjung Air Hitam, pusat semburan air asin. Halo teman-teman, mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku mulai dari gerbang kota Kabupaten Pelalawan, salah satu kabupaten yang ada di Pekanbaru Riau ya teman-teman. Jadi ini tuh Riau ya, bukan Kepulauan Riau. Karena banyak orang-orang di luar Sumatera terkadang sering salah. Riau dan Kepulauan Riau itu berbeda sekali ya teman-teman. Kalau Riau itu ibu kotanya Pekanbaru, sedangkan Kepulauan Riau itu ibu kotanya Tanjung Pinang. Jadi dari gerbang kota Kabupaten Pelalawan, kita lanjutkan perjalanan. Setelah melewati Tugu Bono dan pusat perkantoran Bupati Kabupaten Pelalawan, kita lanjutkan perjalanan kita di Jalan Lintas Timur. Selanjutnya di sini kita melewati Jembatan Kembar ya. Lalu kita sampai sekitar 45 km atau lebih gitu ya. Setelah melewati jembatan inilah kita sampai di Kecamatan Pangkalan Kuras dengan kelurahannya yaitu Sorek 1. Ikon Sorek 1 itu yang dikenal orang itu pohon beringinnya ini teman-teman. Setelah melewati Kecamatan Pangkalan Kuras, lanjut kita selanjutnya sekitar 2 kilometeran perjalanan sampai di simpang Kecamatan Bandar Petalangan. Sampai di simpang Bandar Petalangan kita masuk ke Desa Tanjung Air Hitam ya teman-teman. Sekitar perjalanannya 1 jam atau lebih gitu. Oke, kita masuk ke Kecamatan Desa Bandar Petalangan ini ya teman-teman. Setelah belok di persimpangan belakang kantor camat Bandar Petalangan. Setelah itu setelah kita melewati jalan mulus halus licin kayak pipi yang siap di skincare gitu ya teman-teman. Sekarang kita memasuki jalanan yang super duper, ibarat kata muka itu kayak mukanya itu jerawatan, beruntusan, brentolan, benjolan, terus berlubang-lubang, licin dan berminyak dan lain sebagainya ya. Seperti itulah jalanan yang kita lalui selanjutnya ini ya teman-teman. Buat teman-teman kemarin ada yang bilang itu pengeboran akibat keserakahan masyarakatnya ya. Perlu teman-teman ketahui ya, Desa Tanjung Air Hitam ini merupakan desa tertua yang ada di Kabupaten Pelalawan. Dan mirisnya, meskipun ini desa tertua, tapi penduduk di sini itu seperti hidup menumpang. Padahal itu adalah tanah mereka, kampung mereka, rumah mereka sejak zaman nenek moyang mereka dulu-dulu. Kenapa saya katakan seperti menumpang? Karena desa di sini itu dikelilingi oleh beberapa perusahaan-perusahaan besar ya teman-teman. Ada perusahaan sawit PT Serikat Putra, ada perusahaan kayu Ararabadi, dan masih banyak perusahaan-perusahaan lain di dalamnya ya teman-teman. Jadi karena desa ini dikelilingi oleh perusahaan-perusahaan, akhirnya tanah mereka, rumah mereka itu, yang tempat tinggal mereka itu tidak bisa dibuat sertifikat tanah karena ya surat mereka itu hanya bisa surat camat atau surat desa saja. Kenapa bisa begitu? Karena tanah di desa ini sudah diklaim milik perusahaan. Sebab perusahaan itu membuat petanya dari satelit. Jadi desa ini juga termasuk dalam lingkungan mereka gitu. Jadi pas kami membeli tanah di daerah sini ya, terus kami ingin membuat sertifikat, waktu itu nggak bisa. Disitulah baru tahu ya kalau bahwa desa ini sudah termasuk ke dalam wilayah PT gitu kan, wilayah perusahaan gitu. Jadi karena video aku yang viral kemarin, terus banyak yang bilang akibat keserakahan masyarakatnya itu, makanya Allah beri peringatan terus dan lain sebagainya gitulah. Apalagi itu banyak komentar yang negatif lainnya ya. Jadi buat temen di luaran sana yang nggak tahu, ini loh kondisi Desa Tanjung Air Hitam itu ya teman-teman. Kalau hujan itu beceknya nggak nanggung-nanggung, sampai mobil itu tempuruk-tepuruk, tenggelam-tenggelam ya kan, susah lewat gitu. Terus kalau musim panas itu makan debu.
Jadi ini jalannya udah agak lumayan ini ya, karena baru siap di batu ya. Jadi agak lumayan, terus hujannya pun belum musim hujan. Coba kalau musim hujan lewat sini nggak bakalan bisa lewat teman-teman. Sebenarnya ada beberapa alternatif jalan menuju desa Tanjung Air Hitam ini. Cuman jaraknya itu bisa 2 kali lipat dari lewat jalan yang ini. Kalau jalan ini 1 jaman, jalan yang lain itu bisa 1,5 jam atau 2 jaman lebih. Oke, setelah sampai di desa, aku mampir dulu ke rumah peninggalan orang tua suami aku. Terus ini di sebelahnya ada tanah kami itu ya, sedikit ada pohon durian montong. Bunganya lebat banget ini. Kalau pas berbuah, buahnya besar-besar banget ini teman-teman. Cuman karena jauh ya, kami juga nggak pernah manen ini. Lalu setelah itu kami singgah-singgah ke rumah keluarga-keluarga di sini. Karena ya hampir merata di desa-desa ini semua ya, desa-desa yang ada di dalam ini itu masih ada hubungan keluarga dengan suami. Jadi setelah singgah-singgah ke rumah keluarga, kami ziarah dulu sebentar ke makam orang tua suami aku. Pas mau pulang, mau berangkat lagi ya kan, mobilnya malah terpuruk ini. Terpaksa deh aku dorong-dorong mobil sama keponakan aku. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita menuju pusat semburan air asinnya. Jadi inilah kondisi desa Tanjung Air Hitam ini ya teman-teman. Sepertinya hanya mimpi di siang bolong aja kalau jalanan di desa ini bakalan diaspal. Karena untuk mereka bisa merasakan listrik gitu ya, merasakan terang di malam hari itu, masuk desa ini itu aja itu belum lama banget teman-teman. Jadi mereka itu mengharapkan jalan ini bakalan diaspal mulus gitu ya, kayak mimpi di siang bolong aja lah gitu teman-teman. Oke deh teman-teman, akhirnya kita sampai di pusat semburan air asin. Jadi kemarin ada yang bilang bohong, terus pakai mesin apa kok bisa nyembur gitu. Terus banyak lah ya komentar yang lainnya. Jadi teman-teman, ini tuh awalnya pembuatan sumur bor biasa teman-teman untuk pembangunan sekolah yang ada di sebelahnya itu. Jadi waktu aku kesini itu semingguan lebih yang lalu ya teman-teman. Jadi airnya masih mengalir gitu, tapi tidak sederas yang waktu pertama kali ya, sampai 15 atau 20 kilometeran. Dan untuk sekarang kondisinya itu sudah berhenti. Mudah-mudahan kedepannya tetap baik-baik saja. Jadi buat yang bertanya-tanya kok bisa semburannya sampai setinggi 15 atau 25 sampai 15 sampai 25 meteran gitu, kemungkinan karena ada dorongan gas dari dalam. Jadi bukan karena mesin airnya besar atau apa gitu. Jadi sebelum galian ini mereka itu ada mengebor di dekat sini tuh teman-teman. Jadi pengeboran pertama itu mengeluarkan gas. Jadi karena mengeluarkan gas terus ditutup. Lalu mereka pindah ke penggalian yang sumur ini. Kemungkinan karena terjadi rembesan juga ke sini gitu, akhirnya menyebabkan semburan air dan lumpur serta kerikil-kerikil kecil. Terus kalau rasanya asin, itu aku yang kurang paham ya teman-teman. Apa gitu ya yang bisa menjelaskan itu, mungkin orang-orang yang lebih ahlinya deh. Oke deh teman-teman, aku sudah menjawab rasa penasaran teman-teman tentang desa Tanjung Air Hitam itu. Banyak yang komentar di video aku sebelumnya ya kan. Jadi seperti apa desa Tanjung Air Hitam ini? Mudah-mudahan dengan kejadian ini desa Tanjung Air Hitam kedepannya agar lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah ya, oleh pemerintah daerah. Jangan hanya mereka yang di atas sana melihat masyarakat di sini itu di saat-saat tertentu saja. Mudah-mudahan kedepannya desa ini menjadi lebih baik dan juga lebih diperhatikan. Oke deh teman-teman, terima kasih ya. Sekian video aku hari ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.